Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah, sebagai pengisi webinar di sini, saya akan memberikan informasi atau wawasan tentang bagaimana sistem pengendalian manajemen pada sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, daripada itu, mari kita kenalan dulu. Kenalin, nama saya Anis Widya Solihah. Sekarang sedang menempuh pendidikan di S1 Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta, angkatan 2019 dengan NIM F0319-018. Nah, di sini saya akan mengambil tema tentang sistem pengendalian manajemen pada sebuah perusahaan Samsung. Nah, teman-teman pasti tidak asing kan sama brand Samsung sendiri, yaitu brand elektronika yang mungkin sangat familiar di telinga teman-teman. Mungkin juga teman-teman juga memakai brand tersebut, entah itu ponsel, televisi, atau mesin cuci, dan peralatan elektronika lainnya. Nah, Samsung sendiri merupakan sebuah perusahaan pembuatan perangkat elektronika terbesar di dunia yang merupakan ikon dari Samsung Group, yang merupakan konglomerasi terbesar dari Korea Selatan yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Nah, Samsung sendiri didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun mungkin 1900-an, yang mengesankan desain ponsel yang menarik, fitur yang canggih, serta penggunaan sistem Android, bahkan jaringan distribusi yang luas secara global. Next. Nah, Samsung berada pada tahap sekarang itu nggak melalui proses yang gampang, maksudnya langsung celing jadi kayak Samsung yang terkenal, enggak. Tapi Samsung juga mengalami perjalanan yang mungkin tertatih-tatih, banyak batu, ya kayak nggak gampang gitu loh. Nah, di situ ada riwayat perjalanan dari Samsung. Nah, pada tahun 1969, Samsung berdiri menjadi perusahaan elektronika yang kita kenal sekarang ini. Nah, selanjutnya pada tahun 1970, Samsung mendirikan anak perusahaan untuk memproduksi peralatan rumah tangga dan perangkat audiovisual. Nah, selanjutnya lagi pada tahun 1974, Samsung dinobatkan sebagai pembuat chip pertama di Korea Selatan, yaitu negara asalnya sendiri. Pada tahun 1981, Samsung mulai mengambil ranah pertelevisian dengan produksi televisi hitam putih. Pada tahun 1991, Samsung melebarkan sayap ke berbagai negara dengan mendirikan pabrik cabang di negara-negara yang mungkin menurut Samsung mempunyai potensi besar untuk perkembangan Samsung ke depannya. Nah, pada tahun itu Samsung mendirikan pabrik di Indonesia. Nah, pada tahun 2002, Samsung mulai membuat LCD untuk televisi mungkin atau proyektor. Nah, pada tahun 2009, Samsung mulai memiliki pabrik perakitan elektronik sendiri. Nah, pada tahun 2011, Samsung berhasil menjadi vendor terbesar pada pasar elektronik. Mungkin menjadi pemenang dari elektronik lainnya seperti mungkin Apple atau BlackBerry, Nokia. Nah, pada tahun 2012 sendiri, Samsung juga berhasil menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia sebagai pemproduksi terutama elektronika yang digunakan sekarang seperti ini. Next. Nah, Samsung bisa berdiri sampai sekarang itu juga membutuhkan strategi-strategi. Nah, strategi-strategi yang ditetapkan Samsung sendiri ada beberapa. Yang pertama, dengan mempertahankan basis riset berdasarkan kebutuhan. Nah, maksudnya di sini Samsung itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Nggak secara percuma mereka membuat produk tanpa memperhatikan pasar mereka. Maksudnya mungkin sekarang masyarakat lebih suka dengan foto selfie atau swafoto,
Berarti Samsung juga harus memperbaiki fitur kamera tersebut untuk menunjang kebutuhan dari masyarakat, sehingga masyarakat juga akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang kedua yaitu memprioritaskan kepuasan pelanggan. Nah, memprioritaskan kepuasan pelanggan sini 11-12 dengan kayak tadi, berdasarkan kebutuhan pasar juga. Berarti di sini Samsung juga memperhatikan mutu yang diberikan kepada pelanggan. Tidak hanya mutu, tetapi Samsung juga berusaha memberikan sebuah mungkin kayak kepuasan yang lainnya dengan memberikan sebuah fitur yang sebanding dengan harganya. Maksudnya fiturnya bagus, tetapi harganya juga lumayan ramah di kantong sehingga tidak terlalu menguras dompet dan masyarakat juga tertarik. Harga murah tetapi fitur juga canggih. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan retail partner. Nah, di sini mungkin Samsung juga menjalin kerjasama tidak hanya dengan satu partner, tetapi partner lainnya, sehingga Samsung juga dapat meningkatkan kualitas yang dihasilkan, sehingga Samsung dapat mungkin memperkecil biaya produksi, sehingga berdampak pada harga produk juga tidak terlalu tinggi juga. Dan yang terakhir yaitu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, mungkin sekarang teknologi berkembang dengan pesat. Jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, mungkin kita juga akan kalah dalam segi apapun. Sebagai contoh juga Nokia. Nokia kan dulu kan sebagai brand elektronika yang mungkin cukup terkenal pada zaman-zaman dahulu, tapi kan sekarang tidak terlalu eksistensi karena brand tersebut kurang memperhatikan perkembangan dari teknologi. Mereka tetap menggunakan ponsel ya mungkin kayak ketika pada zaman dahulu belum mengeluarkan ponsel-ponsel yang seperti sekarang yaitu layar sentuh gitu. Jadi perkembangan teknologi juga merupakan strategi yang sangat perlu dibutuhkan untuk menunjang karir Samsung ke depannya. Next. Nah, fungsi manajemen dari Samsung sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu planning mengikuti tren zaman. Planning di sini mengikuti tren zaman kan berarti Samsung juga tidak boleh kudet, harus up to date dengan zamannya ini lagi gemar swafoto, berarti fiturnya harus ditambahin di kamera. Nah, zaman besok mungkin RAM-nya besar atau memorinya dibutuhkan juga besar, berarti harus mengikuti zaman juga. Yang kedua yaitu organizing. Di sini organizing dalam perusahaan Samsung dengan meningkatkan kinerja karyawan, seperti memberikan reward kepada karyawan yang sudah memberikan sekuat tenaga demi keberlangsungan karir Samsung, atau memberikan sebuah, mungkin mereka sudah memberikan kapasitas penuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai karyawan. Yang ketiga yaitu equating. Equating di sini Samsung menjalin kerjasama antar pegawai perusahaan. Menjalin kerjasama di sini berarti pegawai satu dengan pegawai yang lainnya saling bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tujuan dan mungkin mempermudah pekerjaan tersebut. Yang terakhir yaitu controlling. Nah, di sini Samsung akan selalu mengawasi dan mengontrol produksi Samsung sendiri agar tidak mengecewakan pelanggan yang telah membeli produk tersebut, dan membawa dampak besar juga. Pelanggan tersebut juga akan balik lagi membeli produk tersebut jika memuaskan. Nah, next. Nah, tujuan dari perancangan sistem pengendalian manajemen sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan. Yang kedua yaitu dengan memperbaiki kesalahan dan penyelewengan. Memperbaiki kesalahan di sini berarti supaya kesalahan-kesalahan kemarin yang diperbuat Samsung tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, dan Samsung juga dapat mengambil hikmah dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi kemarin. Dan yang terakhir yaitu mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pegawai. Nah, di sini berarti perusahaan juga
menumbuhkan sikap tanggung jawabnya terhadap pegawai yang sudah memberikan effort penuh dalam menunjang karirnya di Samsung, maksudnya bereffort penuh dalam menjaga nama baik Samsung dengan menjalankan job desk dan tugasnya dengan sebaik mungkin. Next. Nah, pengendalian manajemen dari Samsung sendiri seperti perencanaan, koordinasi antar berbagai bagian dalam kontrol sistem, dalam koordinasi, kontrol sistem, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, serta memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Jadi fungsi pengendalian manajemen di sini untuk membatasi, bukan membatasi sebenarnya, tapi untuk mencapai tujuan atau goals dari sebuah organisasi agar tujuan tersebut dapat tercapai tanpa adanya sebuah penyelewengan atau hal yang menghambat terjadinya tercapainya sebuah tujuan tersebut. Nah, di sini juga bagaimana toh cara mencapai tujuannya? Nah, cara mencapai tujuannya yaitu dengan cara membuat serta membandingkan antara prestasi kerja dengan rencana yang telah dibuat tadi dengan realisasi prestasi kerja sekarang ini. Sehingga dari tindakan tersebut akan mengoreksi perbedaan yang penting dan perusahaan akan mengambil kayak kesimpulan, ternyata tindakan ini kurang baik untuk keberlangsungan perjalanan Samsung ke depan, sehingga perusahaan juga dapat mengoreksinya. Oh, ini tindakan yang cocok sehingga dapat dilanjutkan atau perlu sebuah koreksi sedikit. Nah, seperti itu. Next. Nah, kita akan masuk ke dalam proses pembelian manajemen dari Samsung sendiri ya. Next. Nah, yang pertama, dalam proses pembelian Samsung sendiri itu ada dua macam. Yang pertama yaitu pemrograman. Nah, pemrograman gimana atau maksudnya? Nah, pemrograman ini tuh merupakan proses di mana perusahaan menentukan program-program apa toh yang dilaksanakan. Mungkin sumber dayanya berapa untuk setiap program perusahaan yang telah ditentukan. Nah, pemrograman ini ditujukan untuk menciptakan nilai ekonomi yang memaksimalkan keuntungan dan nilai pemegang saham. Tetapi di sini juga tuh Samsung juga harus bertanggung jawab dalam nilai sosial dalam sebagai masyarakat global. Next. Nah, dalam pemrograman ini ada yang namanya sistem manajemen kesinambungan. Nah, untuk menjalin manajemen kesinambungan Samsung, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, social impact. Nah, bagaimana impact kepada sosial, impact kepada masyarakat banyak tentang pendirian atau perjalanan Samsung ini. Yang kedua tentang hal penting lainnya yaitu value chain, dan yang terakhir yaitu core values. Nah, apa toh nilai yang dapat diperoleh Samsung dalam menjalin sistem manajemen kesinambungan ini? Nilai yang dapat diperoleh itu ada dua. Yang pertama yaitu nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi itu didapat untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan serta penginovasian pada produk maupun jasa. Jadi nilai ekonomi yang dapat diambil Samsung sendiri itu tidak hanya stuck pada produk ini aja, tetapi Samsung juga dapat memperlebarkan sayapnya kepada produk-produk lainnya yang mungkin akan menjadi trend center ke depannya. Dan yang kedua yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial di sini Samsung akan memperoleh nilai tentang bagaimana berkontribusi pada sustainable society. Nah, next. Nah, yang kedua, yang pertama tadi kan pemrograman, yang kedua
yaitu bagaimana operasi dan akuntansi pada Samsung sendiri ya. Nah, pada operasi dan akuntansi ini dilakukan sebuah pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan pada setiap proses maupun tahapan penggunaan produk serta penerimaan maupun pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di sini perusahaan agar tetap berkesinambungan itu memerlukan beberapa pendekatan utama. Yang pertama yaitu lingkungan. Nah, Samsung sendiri juga tidak dapat berdiri sendiri, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang mendukung untuk berkembangnya produk tersebut. Yang kedua yaitu ekonomi. Nah, bagaimana ekonomi dapat menunjang karir Samsung dengan mungkin ekonominya sedang lesu. Berarti Samsung juga tidak boleh mengeluarkan produk dengan harga yang bisa dikira lumayan mahal. Mesti masyarakat juga pikir-pikir bagaimana akan membeli produk tersebut. Dan terakhir yaitu masyarakat. Bagaimana juga tentang kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi oleh Samsung. Next. Nah, beberapa elemen yang terlibat dalam pendekatan Samsung agar menjadi perusahaan yang berkesinambungan ke depan-depannya. Banyak sekali elemen. Yang pertama yaitu LSM. Nah, di sini LSM berperan untuk membangun kemitraan yang sukses antar Samsung dengan lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua yaitu karyawan. Nah, karyawan di sini berperan sebagai peningkatan nilai dengan mengadakan mungkin pendidikan tambahan kepada karyawan yang mempunyai record penjualan terbanyak atau mempunyai sebuah keahlian yang dibilang cukup mumpuni serta memberikan inovasi terhadap produk-produk yang baru. Yang ketiga yaitu pelanggan. Nah, pelanggan di sini berperan untuk mengembangkan produk ramah lingkungan dan meningkatkan kepentingan. Yang kelima, adanya masyarakat global untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah global. Yang keenam, harus adanya komunikasi lokal untuk kontribusi sosial yang efektif untuk manajemen reputasi dan keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir yaitu mitra bisnis untuk meningkatkan daya saing melalui kemitraan yang saling menguntungkan satu sama lain. Atau bisa dibilang win-win ya. Nah, next. Nah, yang terakhir yaitu tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, konsep akuntansi pertanggungjawaban dihasilkan jika adanya manajemen dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer dihubungkan satu sama lain. Maksudnya itu wewenang sama manajemen itu tidak berdiri sendiri, tapi saling berhubungan, sehingga akan menghasilkan konsep akuntansi pertanggungjawaban yang akan memperoleh manfaat yang mempengaruhi adanya perilaku anggota dalam organisasi tersebut. Nah, informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan cara yang ditempuh oleh top manager untuk mengatur pusat pertanggungjawaban dengan harapan pencapaian tujuan organisasi Samsung menjadi brand atau sebuah produk yang menjadi pemimpin pasar serta menghasilkan produk yang memberikan layanan terbaik serta terpercaya sehingga secara keseluruhan akan cepat tercapai. Nah, pada umumnya pembentukan pusat pertanggungjawaban Samsung sangat erat kaitannya dengan adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Nah, pusat pertanggungjawaban Samsung itu di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pusat pendapatan. Nah, di sini Samsung mempercayakan pusat pendapatan pada pemasaran produk. Nah, dalam pusat pendapatan, pertama yang dilakukan oleh Samsung yaitu menemukan target penjualan untuk mengukur transaksi penjualan yang telah dilakukan. Nah, mungkin saat ini Samsung sudah beroperasi di banyak negara. Kita ambil singkatnya saja kayak 58 negara. Dari segitu banyaknya perusahaan, otomatis Samsung juga menyerap tenaga kerja yang banyak. Mungkin diperkirakan kurang lebih 8.000 pekerja. Nah,
Samsung sampai saat ini juga menjadi salah satu brand terbesar di dunia dengan mengeluarkan smartphone yang menjadi mungkin unggulan dalam persaingan bursa pasar gadget. Nah, kenaikan penjualan dipengaruhi oleh adanya tingkat kinerja dan motivasi yang ditetapkan oleh Departemen Pemasaran seperti adanya upah lembur untuk pegawai serta adanya kenaikan bonus bagi pegawai yang mempunyai keahlian atau menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik. Nah, yang kedua yaitu pusat laba atau profit center. Nah, laba bersih dari Samsung sendiri mungkin bisa dibilang sangat banyak. Untuk pasnya sendiri saya juga kurang paham, tapi kita ambil kasarannya aja mungkin 18,3 miliar US dollar. Nah, sehingga di sini tuh manajer Samsung juga berwenang untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi tentang kebijakan, biaya maupun pendapatan untuk divisi yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu pusat biaya. Nah, pada bagian ini pusat pertanggungjawaban di mana input seperti manufacturing, customer dan lain-lain dilakukan akan dihubungkan dengan pendapatan atau hasil dari penjualan produk Samsung. Dan yang terakhir yaitu pusat investasi. Nah, pusat investasi di sini menjadi pusat perhatian antara laba dan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Nah, di sini tuh manajer bertanggung jawab dan berwenang untuk membuat keputusan yang tidak hanya mempengaruhi biaya dan pendapatan, tetapi juga aktiva tetap yang tersedia untuk pusat itu. Jadi itu Samsung itu tidak melulu tentang bagaimana cara menghasilkan sebuah produk, tidak melulu tentang itu aja, tapi banyak faktor yang harus diperhatikan seperti pusat-pusat tadi mungkin kayak faktor lingkungan, ekonomi, masyarakat dan faktor-faktor lainnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sistem pengendalian dari perusahaan Samsung sendiri. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan atau kurang paham tentang apa, dipersilahkan. Dew, stop sih, Dew. Baik, saya Aditya Rizky Dewi, izin bertanya kepada Mbak Anis Fitriatus, apakah strategi yang diambil oleh perusahaan Samsung itu dalam mempertahankan bisnis itu menurut Mbak Anis itu sudah baik atau belum ya? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya Mbak Dewi. Nah, strategi kan tadi yang ditanyain. Nah, menurut saya sendiri, strategi yang dibuat Samsung tersebut sudah baik. Karena dapat dilihat dengan konsistensi penjualan Samsung sekarang kan juga baik. Maksudnya banyak juga masyarakat yang membeli produknya. Berarti kan produk tersebut juga memberikan sebuah kualitas yang baik juga. Menurut saya juga melihat-lihat kalau Samsung tuh lebih cenderung ke fiturnya udah canggih ya sekarang ya. Tapi dengan harga yang mungkin low budget dengan fitur-fitur yang diberikan oleh brand-brand lainnya sehingga masyarakat cenderung membelinya. Dan menurut saya juga Samsung juga harus mempertahankan strategi-strategi tersebut demi kelangsungan perjalanan Samsung agar tidak berhenti di tengah jalan juga. Dan mungkin banyak juga ide yang harus ditambahkan. Seperti itu Mbak Dewi. Oh, seperti itu Mbak Anis. Terima kasih atas jawabannya. Saya bisa memahami. Terima kasih. Sekian yang saya dapat paparkan dalam webinar kali ini. Banyak sekali salah kata, mungkin kayak saya penyampaiannya kurang jelas, terlalu cepat, atau bagaimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Dew.